Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 11 Hukum Adat kelas B sedang berada di Pura Kertabuana Giriwilis dan akan melakukan sebuah studi dan juga wawancara terhadap upacara yang akan berlangsung, yaitu upacara melasti. Saya Herlemon Sudrajat dengan NPM 2407 1010 300. Saya Talita Safa dengan NPM 2407101088. Saya Riyadhia Wahyunirum dengan NPM 2407101096. Saya Maufiraul Kulikawati NPM 240710101006. Saya Darajatil Alyafi Faradis dengan NPM 2407101089. Baik, langsung saja kita ke videonya. Selamat siang Mas, ini dengan, kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Bagus dari perwakilan Prada itu organisasi untuk pemuda yang ada di sini. Oh baik, saya ingin bertanya dulu ya Mas, untuk acara melasti sebelum menyambut Hari Raya Nyepi ini, untuk peran dan keterlibatannya Mas Agus sendiri itu apa ya Mas? Untuk pemuda banyak, kita mulai dari mempersiapkan sarana upacara, mulai dari cari bambu, persiapan lain-lain, banyak sekali. Mungkin ada sebenarnya seperti yang depan tadi, untuk visinya kan tentang ya hasil bumi lah ya semuanya. Terus peran pemuda maksud sangat paling vital ya di sini ya kan, berhubung yang lain udah pada tua, jadi pemuda gotong royong maju untuk menggantikan yang Oh begitu, biar ada regenerasi ya Mas. Oh seperti itu. Lalu untuk yang mengadakan acara melasti ini dari awal hingga akhir itu paling berperan itu siapa ya Mas, kalau boleh tahu? semuanya. Ya, semua umat mulai dari anak-anak sampai dewasa berperan semuanya. Dan terutama kan nanti ada pembagian tugas sendiri-sendiri. Oh begitu. Jadi apakah ada seperti susunan struktur organisasinya Ada. atau untuk pelaksananya gitu? Ini ada panitia untuk setiap acara yang rangkaian Hari Raya Nyepi itu ada panitianya tersendiri. Untuk Mas Agus sendiri pada Hari Raya Nyepi ini berperan sebagai apa? Nah, sebagai Prada itu Prada pemuda. itu. Oh gitu. Untuk Prada itu apakah sudah dari lama Mas didirikan itu? Sudah dari lama, itu organisasi resmi untuk pemuda Indo. Oh seperti itu. Itu apakah adanya itu hanya di Pura Kertabuana Giriwilis aja atau di mana-mana? Indonesia ada. Indonesia ada. Oh seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agus. Maaf telah mengganggu waktunya. Halo, selamat siang. Saya di sini bersama Ibu Syabdani Rahayu. Di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai bagian seksi organisasi di Lembaga Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WDI. Ya. Saya mau nanya nih Bu. Saya perhatikan nih dari tadi di berbagai acara tuh banyak wanita-wanita yang pakai sabuk kayak gitu. Warnanya tuh beda-beda. Apa maknanya itu sendiri-sendiri? Apa sesuka orang-orang aja? Kalau yang ini namanya senteng, ya. Ini namanya senteng. Nah, ini biasanya kalau kita nari seperti yang di depan tadi, Ya. biasanya diseragamkan kuning-kuning. Tapi kalau untuk sembahyang sehari-hari itu bebas. Ini maknanya adalah sebagai pengikat kita dalam melaksanakan sembahyang supaya hati kita bisa bersatu terikat dengan kita dengan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Oh baik. Kalau yang nari-nari tadi itu Bu, itu ada di pura ini aja atau di seluruh pura atau setiap tahunnya itu memang ada rundown kayak gitu? Kalau tari yang di depan tadi namanya adalah rejang renteng untuk ibu-ibu. Ya. Nah, itu rejang renteng itu biasanya setiap acara piodalan, setiap acara Hari Raya Nyepi seperti ini, penyambutan, itu ibu-ibu yang menarikannya. Sedangkan yang di dalam, yang di utama mandala tadi namanya rejang dewa, itu anak-anak yang belum akil balik, yang belum menstruasi. Nah, itu adalah penyambutan untuk Sang Betara atau Sang Hyang Widi saat turun. Kan kita mengadakan upacara itu memohon tedonnya Sang Hyang Widi ke sini. Nah, beliau tedon disambut dengan tari rejang dewa. Itu khusus untuk anak-anak. Nah, itu semua dari di Jawa maupun di Bali itu ada. Tari itu ada. Tapi kalau tari yang di sini tadi itu hanya
sebagian khususnya hanya di sini. Oh, penampilan ya Bu ya. Iya, Oh. penyambutan juga. Oh. Cuman kan penyambutannya kan yang dari sini ibu-ibu Iya. untuk mapak tirta. Iya. Kan tadi ngambil tirta. Iya, ambil air. Iya, ambil air terus nanti disambut ibu-ibu di situ, terus disambut di sini. Ini reok ini ciri khasnya sini. Oh. Nah, sementara yang di dalam tadi rejang dewa itu semua di Jawa, di Bali ada, rejang renteng juga di Bali, di Jawa ada. Oh iya. Kalau tadi kan awal banget itu saya lihat itu loh kentongan itu Bu ya. Itu Oh. ditabuh. Itu maknanya apa sih Bu? Ini namanya Bale Kulkul. Kalau Oh, iya. Bale Kulkul ini setiap acara, setiap mau mulai acara itu kita tabuh. Itu menandakan bahwa acara akan segera dimulai. Jadi menandakan kepada umat bahwa acara akan segera dimulai sehingga itu ditabuh. Anak-anak siap. Anak-anak warga masyarakat Hindu siap untuk melaksanakan upacara pergi ke pura. Oh. Ada lagi nggak Bu maknanya? Apa itu doang? Kalau kulkul itu aja, Oh. ya balik kulkul kan ini ada, kalau dijelaskan nanti buahnya Mbak. Nah, ini ada yang namanya Trimandala, 3 area tempat suci. Yang depan ini Kanista Mandala, ini Madhya Mandala, yang dalam tanah Utama Mandala. Jadi bangunan-bangunan ini ditempatkan disesuaikan dengan tempatnya. Kanista Mandala itu dapur, kamar mandi, parkiran itu ada di Kanista Mandala. Kalau di Madhya Mandala tengah, nah ini termasuk Bale Kulkul, Bale Pasraman, itu Bale Gong. Nah itu Bale Gong itu kan untuk penampilan-penampilan. Nah sebelum acara penampilan-penampilan biasanya digunakan untuk membuat banten, sarana-sarana sembahyang. Terima kasih Bu atasnya. Semoga acara kedepannya sukses. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Terima Ibu. kasih. Izin bertanya, bagaimana sejarah atau asal-usul munculnya upacara adat di sini? Ya, sebelumnya saya aturkan Om Swastiastu, Rahayu. Adat di sini ini muncul dikarenakan ada umat Hindu. Tapi sebelum umat Hindu punya tempat suci dulu di sini adat ini sudah berjalan. Dulu disebut yang dinamakan adat budaya atau adat ajaran Mojopahit. Jadi, nah begitu tahun 1968 karena peraturan dari pemerintah warga di sini kan harus ber-KTP punya agama. Nah di situ mencari yang tepat, ternyata yang cocok yang sama itu dengan Hindu. Nah kira umat sinilah ber-KTP Hindu dan perjalanan waktu tahun 2001 punya pulang. Punya pulang dan karena punya pura inilah akhirnya adat ini kan terlihat karena terwadai. Nah adat yang berjalan ya tentunya memang adat budaya peninggalan leluhur yaitu dari Majapahit, termasuk juga dari Kahuripan karena di sini kan wilayah Kahuripan. Apa makna dan tujuan dilaksanakannya upacara adat di sini, Pak? Upacara itu seperti tadi saya sampaikan di dalam, itu kan sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta karena manusia sebagai makhluk yang individu berkepribadian, dia punya pribadi, punya hubungan yang intim yang harus dibangun dengan Sang Pencipta karena ini syarat untuk menuju hidup yang damai dan sejahtera, yang disebut Moksatam Jagat Gita. Yang kedua, karena manusia sebagai makhluk religi dia harus dekat dengan alam, makanya mengadakan upacara selalu menggunakan unsur-unsur alam seperti hasil bumi, ada air, ada daun, ada buah, ada biji-bijian dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah mendekatkan diri kepada alam supaya manusia ini karena sebagai makhluk pengelola dia harus bisa mengelola, bisa menghargai, bisa merawat, mengelola hasil bumi ini dengan
serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berkesinambungan. Nah, dengan adanya menggunakan sarana-sarana seperti ini kan secara otomatis manusia ini diperdayakan. Nah, akhirnya ada yang beternak, ada yang bertani, ada yang produksi. Makanya tiap acara ada kain, ada alat-alat perabot-perabot rumah tangga selalu dihadirkan. Itu kan tujuannya untuk membangun kesinambungan supaya sumber daya manusia dan sumber daya alam ini selalu nyambung. Nah, yang ketiga karena makhluk sosial dalam arti manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus saling mengisi, harus saling gandengan, guyub rukun. Nah, dengan adanya upacara kan jelas terbentuk suatu organisasi. Dengan upacara, dengan upakara, manusianya selalu kumpul, musyawarah, akhirnya membagi tugas, kan akhirnya gotong royong. Nah, kan ini yang dituju, jadi supaya tujuan yang utama adat atau upacara itu dilakukan, yaitu tadi sesuai dengan cita-cita hidup manusia beragama Hindu, yaitu sejahtera lahir dan batin. Karena sejahtera lahir dicapai dengan adanya kecukupan sandang, pangan, papan. Kesejahteraan batin tercukupi karena batin ini dipasangkan, satu kepada Sang Pencipta, dua kepada sesama manusia, yang ketiga kepada alamnya itu tadi. Ini kan konsep Rina Karana ya. Nah, ini sebenarnya konsep ini konsep lama, ini konsep Jawa dari zaman Medang sudah ada. Dari Medang Kamulan lanjut ke Singosari, Kediri, lanjut ke Majapahit. Majapahit akhirnya Sirno hilang, maksudnya tanpa bekas kan gitu. Nah, tapi tetap eksis ada di Bali. Nah, makanya adat Jawa dan adat Bali sebenarnya sama, cuma bentuknya yang berbeda. Nah, itulah karena itu pun juga sudah artinya sudah sesuai karena ajaran leluhur untuk melaksanakan adat atau budaya itu nggak harus sama, tapi juga nggak harus beda. Nah, nggak harus sama apa bentuknya, nggak harus beda apa pakemannya. Kan ada pakeman dari situ, makanya dibuatlah hukum desa Kala Patra. Apa yang dilakukan disesuaikan dengan desa atau tempat. Kala atau waktu, Patra adalah di sumber daya yang ada. Kan tidak ada upacara yang harus dipaksakan, tapi harus diupayakan supaya itu tadi berkesinambungan, saling mengisi, saling menjaga, gotong royong. Ya, itu kita terjadi. Contohnya seperti tadi, semua elemen, anak-anak kecil pun ikut dalam berpartisipasi. Artinya anak kecil pun dikasih ruang untuk memberikan potensinya. Pemuda, pemudi juga dikasih ruang untuk memberikan potensi. Yang tua-tua juga begitu. Jadi semua elemen. Nah, inilah yang disebut konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau seperti ini kita beradab karena semua terhormat, semua dihargai, semua dihormati. Jadi satu. Yang penting. Baik Bapak, perkenalkan sebelumnya saya Herlato Sudrajat dan juga nama Sudrajat pun terinspirasi dari bahasa Tanah. Ya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tahapan atau proses pelaksanaan upacara melasti ini dan juga dari awal sampai akhir? Tahapannya itu seperti awal. Ya, melasti ini kan bagian daripada hari raya prosesi menyambut daripada hari raya Nyepi. Ya, melasti itu upacara penyucian parahyangan. Jadi artinya penyucian untuk mensucikan tempat suci dan sarana-sarana alat untuk ibadah atau persembahyangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia selalu ingat dengan adanya mensucikan simbol-simbol ketuhanan, simbol-simbol leluhur atau warisan-warisan leluhur ini kan selalu terhubung. Itu tujuannya. Nah, sedangkan prosesinya dimulai ya
dari awal itu persiapan tentunya dari musyawarah dan lain sebagainya. Begitu ritualnya tadi dimulai dengan permohonan tirta suci juga. Jadi apa tujuannya permohonan tirta suci? Tujuannya memohon air suci ya, untuk penyucian sarana-sarana yang digunakan untuk persembahan. Nah, setelah itu selesai membersihkan semua sarana dengan air suci, dengan udah mantra. Akhirnya ada petugas yang mengambil air suci di mata air, ya, yaitu air merambat rorokne. Oh, yang tadi kita Ya, dari tanah. Begitu datang, disambutlah oleh ibu dengan tari. Maksudnya apa? Maksudnya air ini adalah simbol kehidupan. Dalam kehidupan ini hanya kaum ibu lah yang sangat luwes untuk mengelola sumber daya termasuk air. Oke, contoh air dimasak jadi sayur, jadi apa-apa, artinya untuk mematangkan sayur, mematangkan nasi, mematangkan apa-apa. Ini kan dominan ibu-ibu yang aktif. Nah, makanya tadi disambut dengan tarian yang disebut rejang renteng. Artinya apa? Kekompakan ibu-ibu ini menyambut kehidupan, menyambut air suci. Ya, prosesinya seperti itu, terus masuk, airnya disatukan, air dari mata air dan air dari pura. Ini juga dari mata air disatukan. Setelah itu prosesi mohon tedun batara. Jadi dengan simbol-simbol suci, jadi semua diundang seperti leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita. Kalau bahasa nasionalnya kan pejuang-pejuang kita undang supaya kita bisa melakukan bakti. Ya, dengan simbol-simbolnya pusaka-pusaka, dengan simbol-simbolnya senjata nawasangan dan jatinan tadi dibawa untuk disucikan pakai air suci tadi. Disambung, begitu sudah disucikan, disambut oleh pemuda-pemudanya. Gamuti dengan tari reok itu tadi. Oh, tadi ada anak-anak juga Pak ya. Nah, terus masuk ke dalam, begitu di dalam ada tarian anak-anak kecil. Nah, itu juga untuk menyambut, untuk memberikan persembahan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah simbol-simbol untuk menghormati leluhur dan juga mensucikan alam juga Pak ya. Ya, juga mensucikan manusianya, yang terpenting manusianya. Makanya kan dimulai dari manusianya, diakhiri juga manusianya. Pembagian airnya. Selamat siang Pak, saya dengan Farah, kebetulan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, ingin menanyakan ke jenengan tentang hukum desa adat yang ada di desa ini. Kan katanya desa ini, saya lihat tadi juga ada prasasti itu yang menyatakan bahwa desa ini merupakan desa adat gitu Pak dari kementerian. Nah, kami kebetulan penasaran dan ingin menanyakan hal itu lebih lanjut kepada Bapak beliau. Untuk desa adat ini maksudnya tuh bagaimana ya Pak? Apakah ada adat-adat tertentu yang memang itu sudah rutin dijalankan di sini sehingga desa ini tuh mendapat julukan desa adat atau bagaimana Pak? Ya, kebetulan saya sendiri yang dijadikan pemangku adat atau ketuanya. Desa adat ini muncul karena ini tepatnya kan kecil Mbak, kecil. Jadi makanya tidak dinamakan desa tapi kampung. Jadi lebih lebih fokus kampung adat. Jadi masyarakatnya di sekitar sini, sekitar Buah RT, di sekitar pura ini. Nah, di sini disebut kampung adat ya karena ada pura. Begitu ada pura, adat kami kan akhirnya terlihat. Padahal adat ini sebenarnya ya itu tadi, sebelum ada pura adat ini sudah berjalan. Adat apa? Ya adat ritual untuk menjaga alam, untuk berbakti kepada Tuhan, kepada leluhur, ya, dan lain sebagainya. Ini kan terkemas dalam suatu ritual yang disebut pancayatnya. Pancayatnya itu lima faktor persembahan ya, 5 elemen. Satu yang disebut diwayatnya itu ritual
persembahan kepada Sang Pencipta. Ya. Yang kedua disebut pitarayatnya, ritual persembahan kepada leluhur pendahulu kita. Yang ketiga resiyatnya, ritual persembahan kepada guru kita. Karena tanpa guru, tanpa ilmu kita tidak akan bisa melihat terang, dalam arti terang dalam kehidupan. Ya, makanya kan wajib kita taat dengan ilmu, taat dengan guru. Yang keempat, ini yang disebut buta yatnya, persembahan kepada alam. Karena alam kan harus dirawat. Baik buruknya alam ini kan tergantung manusianya. Kalau manusianya mau merawat menjadi baik, tapi kalau manusianya hanya mengeruk hasilnya kan menjadi rusak. Nah, makanya harus ada ini. Terus yang kelima yang disebut panca manusia yatnya. Manusia yatnya itu persembahan kepada sesama manusia. Itu kalau yang disebut kepada sesama manusia. Tapi kalau dalam ritual, ini kegiatan-kegiatan ritual pada saat bayi dalam kandungan, ya, lahir, hidup sampai dewasa, sampai dengan kematian. Ini kan ada ritualnya, gitu. Jadi di sini pantayatnya ini akhirnya kan ada kegiatan yang rutin, ya. Ada yang tidak, dalam arti tidak ya seperti ini tadi. Bayi dalam kandungan, terus ini kan tidak rutin. Nah yang rutin ada tiap hari juga ada. Tiap hari yaitu yatnya Tesa, memberikan persembahan kepada Padmasari. Maksudnya di Padmasari sebagai ungkapan rasa syukur kita sudah makan. Jadi sebelum makan umat Hindu itu mengaturkan sedikit untuk supaya selalu ingat, selalu bersyukur. Itu tiap hari. Terus di pura ada 5 hari sekali Kliwonan. Nah, terus ada 15 hari sekali Purnama dan Tilem. Terus ada yang 6 bulan sekali, termasuk hari raya seperti nanti tanggal 4 April nanti. Nah itu. Terus ada 1 tahun sekali, ya, seperti Nyepi, Odalan, gitu, dan lain-lain. Ada. Bahkan di sini untuk Padmasari ini kita melakukan upacara ini 1 bulan full, yaitu bulan Suro. Nah, kenapa kita lakukan 1 bulan full? Ya supaya menjaga keharmonisan antar umat. Ya. Jadi hari tanggal 1 sampai tanggal 29 ini kita lakukan bergilir upacara ke rumah masing-masing, bisa dibagi. Nah, akhirnya apa? Kan 1 bulan full kita ada upacara rutin 1 bulan. Itu yang banyak, termasuk yaitu tadi yang disebut butayatnya. Kira ada sedekah bumi, itu ada ruatan, seperti wiwit metik padi, wiwit nanam padi, wiwit bikin rumah dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari ritual itu tadi. Tapi kalau dikelompokkan 5 itu tadi. Oh, sehingga itu ya Pak yang menjadikan desa ini mendapat predikat sebagai desa adat gitu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga karena di sini merawat adat walaupun pura, ya, adat kami tidak harus sama dengan yang di Bali. Ya, contoh tadi yang dilakukan, ya, pakaian pun tidak sama. Atau persembahan, tumpeng dan lain sebagainya kan juga tidak sama. Bahasa, kalau bahasa mirip-mirip karena Bali dan Jawa mirip, sumbernya sama. Apakah ada cara atau pendekatan atau upaya khusus gitu Pak dari pihak pura ataupun pengurus di sini untuk menjaga tradisi itu kepada antar umat gitu Pak? Seperti antara umat Hindu gitu, apakah ada upaya khusus untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap berjalan gitu? Upayanya tidak begitu khusus, tapi ya kita yang penting itu eksis. Ya, contoh seperti acara tadi yang dilakukan untuk menjaga suatu tradisi budaya ini tetap eksis. Mulai anak kecil sampai orang tua kan semua dikasih ruang.
supaya bisa mengekspresikan kemampuannya, kreativitasnya. Ya, contoh ada tari anak-anak kecil tadi yang masih TK, SD itu tadi ya. Terus ada yang muda-mudi, terus ada lagi yang agak dewasa untuk membuat ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ini kan suatu cara untuk mewadahi kreativitas pemuda ini supaya terwadahi, ada ruang untuk ekspresinya. Artinya apa tujuannya? Ya supaya bisa berkembang. Jadi satu, menahan mereka supaya tidak keliaran. Ya, kalau tidak dikasih ruang untuk mengekspresikan emosionalnya, kan otomatis nanti tidak terarah. Nah, ya seperti contoh setiap acara-acara kita juga menganjurkan pakai pakaian adat. Itu kan suatu cara. Nah, kalau tidak diwadahi di dalam ritual, di dalam upacara, adat itu tidak akan berlaku. Tidak berlaku. Nggak ada ruang untuk ekspresinya. Ya, contoh mungkin cuma ada 1 tahun sekali ditampilkan, itu kalau setuju, kalau tidak setuju kan juga hilang. Kan akhirnya tidak ada yang menjaga. Tapi kalau tiap upacara, yaitu tadi 6 bulan sekali ada, terus 1 tahun ada, kan ada kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mengekspresikan. Itu tujuannya. Kalau tidak gitu hilang. Jadi tetap usul. Ya seperti akhirnya kan dengan upacara ini kan timbul semua adat budaya ini. Seperti seni lukis. Buat sesaji kan seni lukis. Ya, seni pertunjukan, buat drama, termasuk tari itu tadi kan ada pertunjukan. Itu kan sebenarnya kan fragmen, jadi ada dramanya. Terus seni suara, kidung-kidung tadi, termasuk gamelan, termasuk mantra yang dilantunkan. Nah, ini kan semua kan untuk memperdayakan masyarakatnya, untuk mendidik, terarah dalam arti arah tujuannya ini tetap dasarnya positif. Dasarnya adalah memperbaiki hubungan kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kepada sesama, memperbaiki hubungan kepada alamnya. Tujuannya di situ. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh adat dan budaya. Yang dimasukkan sebagai dasar adalah ilmu agama. Kalau tidak begitu hilang, karena tidak dihargai.